Halo rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel kesukaan kalian, dimana channel ini menceritakan tentang alur cerita film. Sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, ada baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu. Ya, hitung-hitung buat bayar rokok dan kopi saya selama mengedit. Anjay Yono ya kan? Di video kali ini kita akan merangkum alur cerita film yang rilis pada tahun 2017 berjudul Sex First Love Second. Dari judulnya aja ya gitu, film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Gungso yang sedang jatuh cinta dengan teman wanita satu kantornya yang bernama Susan. Singkat cerita, Gungso yang sedang duduk di dekat kantornya itu menemukan sebuah gelang, di mana gelang itu adalah gelang ajaib yang bisa menaklukkan dan memikat semua hati wanita yang melihatnya. Namun, gelang ajaib itu memiliki efek samping yang bisa merugikan siapa saja yang memakainya. Akankah Gungso berhasil mendapatkan cinta sejatinya Susan? Tanpa berlama-lama, langsung saja pasang handservice, metiskan posisi rebahan, kendorkan celana dalam. Selamat menyaksikan dan intro. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan Susan yang sedang bersiap-siap untuk melakukan jogging manja. Dengan celana ketat dan baju mininya, terlihat bentuk tubuh Susan tampak sangat jelas seperti model film dewasa. Tak lama setelah itu, di tempat yang sama, Gungso pun keluar sambil memasang wajah yang masih ngantuk. Ia pun bergegas pergi ke minimarket terdekat untuk membeli minum kaleng dan menghisap rokok sebatang. Tanpa diduga, Gungso dikejutkan dengan Susan yang ingin melewatinya. Dikarenakan Gungso malu, ia pun menutupi wajahnya sendiri dengan sweater miliknya. Dan inilah film Sex First Love Second. Scene pun berpindah ke Gungso yang sedang bekerja di kantornya. Oh iya John, jadi Gungso ini bekerja di bidang produksi pelindung melon dan keranjang buah untuk para kaum hawa, atau bisa dibilang pakaian dalam wanita. Terlihat di sana juga ada direkturnya yang bernama Aceng dan manajernya bernama Lee. Mereka sedang melihat desain baru pelindung melon. Lalu Aceng pun meledek Gungso agar dia lekas menikung Lee, supaya ia dan juga Susan bisa bersama-sama. Tak lama setelah itu, mereka pun melakukan meeting dan membicarakan desain baru pelindung melon yang didesain oleh Susan. Tanpa diduga, Gungso pun izin kepada Aceng untuk keluar karena ia ingin mengobati jarinya yang terjepit manekin. Gungso yang duduk di depan kantornya sambil mengobati luka di tangannya itu pun secara tiba-tiba ia mendengar suara getaran yang ada di antara pohon bambu tepat di belakangnya. Seketika itu pun ia mengambil benda yang berbunyi itu. Ternyata itu adalah sebuah kotak yang berisikan gelang ajaib. Di dalam kotak tersebut berisikan surat yang tertulisan, gelang ajaib ini akan membantu mewujudkan cintamu. Namun jika terlalu sering memakainya, itu akan berdampak buruk bagi kamu dan orang lain. 내 사랑을 이루어드립니다. 주의사항, 지나친 사용은 당신과 타인의 생명에 위협이 될 수 있습니다. Cerita pun beralih ke model pelindung melon teman sekantornya Gungso yang bernama Yuli. Di saat Yuli bergegas untuk pulang, tanpa diduga ia diganggu oleh dua remaja yang ingin sekali mengajaknya berkencan. Akan tetapi Yuli nampak terganggu terhadap kedua remaja tersebut. Tanpa diduga dan tanpa dikira, ada Gungso yang melihat itu dari kejauhan. Gungso pun menghampirinya dan meminta agar dua remaja itu jangan mengganggu Yuli lagi. Dua remaja yang mendengar itu pun kesal dan langsung menyerang Gungso. Tapi untungnya gelang ajaib itu bisa membuat dua pemuda itu menjadi diam tak berdaya. Gak sampai situ aja nih John, karena gelang itu juga Gungso pun ditubruk oleh Yuli dengan sangat syahdu. Jadi gelang ajaib tersebut bisa memancarkan aura yang membuat wanita melihatnya bisa menuruti apa saja yang kita perintahkan. Bagong nggak tuh? Ya kalau di Indonesia sih gelang itu bisa dibilang seperti pelet sakti mandraguna dari dukun setempat. Setelah ditubruk manja, Gungso pun diajak ke rumah Yuli untuk melakukan tahap yang lebih mantap lagi. Ya ngapain lagi kalau bukan melakukan pembuahan yang amat syahdu ya kan. Ngomong apa sih anjing.
Keesokan paginya, Gungso pun berangkat ke kantor dengan memasang wajah yang sangat bahagia. Namun sepertinya Aceng dan beberapa teman kantornya tidak merasakan hal yang sama, sebab penjualan pelindung melon mereka menurun dengan sangat drastis. Aceng pun meminta agar Susan dan semua rekan kerjanya mendesain ulang pelindung melon dan keranjang buahnya agar bisa laku terjual di pasaran. 좀 잘들 해보자. 응? 나 돌아버리겠어 지금. 이게 뭔 일이야 계속. Kemudian Susan yang mau berangkat mencari bahan untuk pelindung melon itu pun dihampiri oleh Gungso. Ia pun mengajak Susan untuk minum teh nanti malam. Akan tetapi Susan menolak ajakan dari Gungso. Di sini Gungso tidak menggunakan gelang ajaibnya dikarenakan ia ingin mendapatkan cinta yang tulus dari hati Susan itu sendiri. 그럼 같이 가줄까요? 아니요. 혼자 돌아볼게요. Siang pun berganti malam. Terlihat Gungso yang sedang mengerjakan tugas di kantornya sambil memandangi foto Susan. Bahkan alasan ia lembur pun dikarenakan ia menunggu Susan pulang dari belanja bahan. 저기 다니신 거예요? 네. Untungnya usaha Gungso itu tak sia-sia. Akhirnya ia berhasil mengunjungi ke apartemennya Susan untuk meluangkan isi hati yang paling dalam dan memberikan sebuah cincin sebagai bukti cintanya kepada Susan. Tapi sayang disayang, cinta Gungso harus bertepuk di sebelah tangan karena Susan sudah mempunyai rasa kepada manajer mereka yang bernama Lee. 죄송해요. 저에겐 이번 경쟁 PT가 아주 중요해서요. 한동안 다른데 신경 못 쓸 것 같아요. Karena Gungso kecewa, ia pun pergi ke parkiran tempat direktur kompetitor perusahaan yang memarkirkan mobil. Akhirnya ia pun berhasil menghilangkan rasa kecewanya dengan melakukan pembuahan bersama ibu direktur. Bahkan ia juga berhasil mencuri desain pelindung melon dari kompetitornya untuk diberikan kepada bosnya itu, yaitu Aceng. Di pagi harinya, Gungso pun menunjukkan hasil curian desainnya kepada Aceng. Terlihat mereka nampak sangat senang dengan hasil kerjanya Gungso. Namun tidak dengan Susan. Ia tidak suka dan tidak mau mendesain ulang hasil curian dari Gungso, sebab itu adalah pelanggaran hukum. Alasan ia bersikap itu pun karena ia ingin mendesain pelindung melon dengan ide cemerlangnya sendiri. 제가 보니까 수연 씨 디자인이 훨씬 더 우수합니다. 그러니까 이쯤에서 그만하고 김 대리는 고생했어. Gungso yang mendengar itu pun menjadi kecewa dengan Susan. Ia merasa perjuangannya sangat tidak dihargai. Oleh sebab itu, ia pun mengikuti Susan yang pergi ke taman bersama Lee. Di sana, ia pun menyusun siasat agar Lee segera pergi meninggalkan Susan sendirian dengan cara berpura-pura sebagai pengendara mobil yang menabrak mobilnya Lee. Untungnya, rencana itu berhasil yang membuat Lee pergi meninggalkan Susan sendirian di taman. Karena Gungso sedikit putus asa, ia pun menggunakan gelang ajaib agar bisa menubruk Susan dengan rasa cinta. Akan tetapi hidung Gungso mimisan dan mengeluarkan darah. Karena kejadian memalukan itu, Gungso pun pergi ke apotek untuk membeli obat. Malam harinya terlihat Susan yang sedang menyiapkan desain baru untuk presentasi besok. Itu dikagetkan dengan kiriman makanan dan surat dari seorang misterius. Ternyata makanan dan surat itu adalah dari Gungso, namun ia tidak menulis namanya di dalam surat tersebut. Terlihat Susan yang memulai presentasi produk melon buatannya itu di hadapan Aceng, Lee, dan juga Gungso. Dengan keyakinan yang sangat tinggi, Susan yakin kalau pelindung melon rancangannya akan laku keras di pasaran. Setelah itu mereka semua pun melakukan sesi foto untuk produk terbaru mereka. Di sana ada Yuli, si model cantik yang bertubuh bohai. Tanpa disengaja, Aceng melihat gelang milik Gungso. Seketika itu, ia pun meminjam gelang Gungso untuk dipakaikan ke Yuli, agar foto produk mereka lebih menarik.
Tanpa diduga dan tanpa dikira, Yuli tidak menyadari bahwa gelang itu bisa menarik nafsu pria. Karena ia sedang bersama dengan Lee, akhirnya mereka pun langsung melakukan mantap-mantap di tempat kerja. Kemudian Gungso pun mengambil gelang ajaibnya di saat Yuli sedang tertidur pulas akibat dibuahi dengan Lee. Lalu Gungso dan Susan pun menaruh perlengkapan kerjanya di kantor. Di sana ia dibuat cemburu sebab Susan diajak Lee berkencan lewat telepon. Karena merasa sakit hati, Gungso pun terpaksa memakai gelang itu dan pergi ke apartemen Susan untuk membuahinya. Yang lebih mirisnya lagi, ia meminta kepada Susan agar berkata I love you Gungso, hihihihi, biasalah nafsu buaya, hahaha. Cerita pun beralih ke Gungso yang hampir tiap hari datang untuk melakukan mantap-mantap dengan Susan. Sampai suatu ketika, ia menyesali perbuatannya dan memilih untuk menyimpan gelang ajaibnya itu, lalu berjuang untuk mendapatkan cinta yang tulus dari Susan. Keesokan harinya, Gungso pun datang ke kantor lebih cepat untuk membereskan meja Susan dan menyiapkan bunga kesukaannya Susan. Terlihat Gungso sangat tulus melakukannya sebab ia ingin mendapatkan cintanya sendiri tanpa bantuan dari gelang ajaib. Tak lama setelah itu, Susan pun datang dan melihat bahwa ada bunga kesukaannya di meja kerja. Ia pun belum mengetahui kalau bunga itu adalah pemberian dari Gungso. Meskipun begitu, ia nampak menyukai bunga dari pengagum rahasianya itu. Setelah itu, Gungso dan Susan pun bekerja sama mengerjakan produk pelindung melon terbarunya itu untuk dipresentasikan dengan investornya besok. Terlihat Gungso yang sangat bersemangat sekali menjelaskan idenya kepada Susan, sampai-sampai Susan tertawa melihat tingkah lucunya Gungso. Di saat istirahat kerja, Susan dan Gungso pun minum kopi bersama di kafe dekat kantor mereka. Terlihat di situ mereka nampak dekat sekali, layaknya seperti anak muda yang sedang dibuahi asmara. Esok hari pun tiba. Terlihat Gungso dan Susan yang sedang presentasi di hadapan Acheng, Lee, dan juga investornya. Tanpa diduga, Gungso menampilkan foto Susan dan meluapkan semua isi hatinya lewat layar tepat presentasi. Lee yang melihat itu pun merasa cemburu, akan tetapi tidak dengan Acheng dan para investornya. Terlihat mereka tertawa dan sedikit malu melihat hal itu. Di akhir film kita akan diperlihatkan Gungso dan Susan yang sedang berjalan bersama di pinggiran kota. Terlihat mereka tampak sangat dekat dan sudah seperti mempunyai sebuah hubungan. Lalu di hadapan Susan, Gungso pun membuang gelang ajaibnya dan berkata bahwa ia tidak butuh gelang ajaib itu lagi. Akhirnya setelah berjuang sangat keras, Gungso pun berhasil mendapatkan hati Susan tanpa menggunakan kesaktian gelang ajaib tersebut. Tamat, ending yang memperjuangkan. Poin penting dari film ini yaitu mengajarkan kita untuk memperjuangkan cinta dengan ketulusan hati, bukan dari pelet atau kajian sakti mandraguna. Ya mau bagaimanapun, kalau kita memang berjodoh sama dia pasti nggak bakal kemana-mana. Alangkah baiknya kalau menonton filmnya langsung, biar lebih paham dan mengerti. Segitu aja rangkum film kali ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Buat kalian yang mau request film, komen aja di bawah. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you next time and goodbye.